Hey yo, good morning my bro. Hari ini hari Sabtu sekitar jam 9 dan gue ada di daerah Kuningan ini sekarang di Jalan HR Rasuna Said. Dan hari ini gue sengaja di hari Sabtu dan agak siang karena gue denger ada restoran ramen yang jual sukemen dan katanya otentik ya. Itu jenis ramen, dipping ramen yang dicelup pakai kuah kental dan agak jarang ya di Jakarta ya. Jadi gue terpaksa di hari Sabtu, dan karena masih 2 jam lagi bukanya jam 11, jadi gue akan putar dulu di daerah Rasuna Epicentrum yang merupakan kawasan super mega blok terbesar di Jakarta. Jadi seperti apa suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Bami Cyclist. Dan gua masuk ke kawasan Rasuna Epicentrum, dan di depannya ini adalah rumah sakit MMC ya. Dan di sebelah kanan itu Plaza Festival. Yang di ini yang pakai kisi-kisi ini Grand Rubina Business Park. Masih ada Segen Cafe. Ada Janji Jiwa juga. Dan di sebelahnya ini adalah Bakri Tower. Dulu kayaknya disebut Menara Imperium ya. Menara Epicentrum yang dibangun tahun goyang guys, jalanannya dibangun tahun 2009, yang tingginya 219 meter dan didesain oleh Hawk Architect Firm ya, HOK. Dan ini persis di sebelah Epicentrum Walk, Epi Walk. Seperti yang tadi gue bilang, Rasuna Epicentrum ini adalah super mega blok terbesar di Jakarta ya, mungkin di Indonesia juga, dengan luas sekitar 54 hektar. Nah, ini adalah Menara Convergence. Ini gedung yang dedicated buat perusahaan-perusahaan high-tech dan media ya. Jadi selain Rasuna Epicentrum itu di Jakarta masih ada 2 lagi super mega blok, yaitu yang paling terkenal adalah SCBD Sudirman dan Mega Kuningan. Yang SCBD Sudirman itu luasnya sekitar 45 hektar dan Mega Kuningan itu hampir 50 ya, jadi beda-beda sedikit. Dan di sebelah kiri ini adalah apartemen Taman Rasuna. Banyak guys, total ada direncanakan 17 tower sebenarnya, tapi ada 2 tower yang nggak dibangun karena jadi jalan akses ya. Dan apartemen ini dibangun bertahap mulai tahun 94, dan yang terakhir itu baru selesai tahun 2007. Totalnya
mungkin ada lebih dari 4.000 unit ya, dan ditempatin oleh lebih dari 3.000 kakak. Dan yang tenda di kanan itu adalah Klub Rasuna yang juga dibangun tahun 90-an guys. Dulu sempet hits banget ya, jadi venue buat acara wedding dan lain-lainnya. Sekarang mungkin nggak seramai dulu lagi karena sekarang venue-nya makin banyak. Jalur pedestriannya juga lebar banget. Sebenarnya ada jembatan tuh, nyebrang di situ. Tapi kita kelikin dan kayaknya pakai step-step tangga. Jadi gue lewatnya normal aja ya. Sepertinya ini jalan akses yang dulunya belum direncanakan. Yang kanan ini adalah tower-tower yang awal dibangun ya, tower 1, tower 2, dan makin ke arah sisi kiri sana adalah yang lebih baru. Ini The 18 ini adalah yang paling baru kayaknya ya. Kita lihat apakah tembus ke jalannya tadi. Balik ke jalan utamanya lagi. Dan di sini juga ada ini Masjid Al-Bakri. Ini masjid yang dibangun tahun 2004 ya. Oh, lagi ada meninggal. Oke, gua foto-foto dulu dan nanti gua foto lagi.
banyak mahasiswa ada di dalam. Dan yang di depan ini adalah stadion olahraga. Oh, itu dia lapangan besar ya. Ini Semantik Bojonegoro. Lapangan sepak bola guys. Dan ini ada Lucky Cat Coffee. Ini tempat kopi yang buka 24 jam ya. Tumben gak terlalu ramai hari ini. Tulisan Ing. Oke, gua akan foto-foto dulu dan nanti gua sambung lagi. Setelah gua keluar dari Plaza Festival yang di sebelah kiri ini, sekarang gua akan menuju ke tempat ramennya yang kebetulan berada di office building di Jalan Utama ya, dan HR Rasuna Said. Ini adalah stasiun KRL Rasuna Said. Isinya gedung-gedung tinggi-tinggi banget ya. Ini DS Luansa Hotel. Museum Perfilman Usman Ismail ya. Di Hotel DS Luansa. Terus ini adalah Hotel Westin yang berada di Gama Tower, yang sempat jadi gedung tertinggi di Indonesia ya, menggantikan Wisma DNI 46, dan sekarang udah digantikan oleh Alto Tower. Nah, ini di sini nih harusnya nih, di Trinity Tower. Coba boleh nggak? Masuknya disuruh dari samping. Nah, ini adalah Trinity Tower ya. Parkirnya guys, wah, dia nggak bisa nyuci sepeda nih sebenarnya. Cuman ya, apa boleh buat, itu ada temennya.
Oke, gue beres-beres dulu. Oke, gue udah di Trinity Tower dan sepeda gue harus parkir di basement ya. Ini tempat komersial areanya di lantai dasar di ground floor. Dan yang gue mau makan itu bukanya itu jam 11 ya guys. Dan sekarang posisinya masih setengah 11. Ini adalah menu habis dan mereka masih siap-siap. Jadi gue akan nunggu setengah jam sebelum nanti makan. Itunya pakai pintu yang dalam guys. Oke, gue akan tunggu sampai jam 11 dan nanti gue lanjut lagi. Oke, kalian udah datang dan yang gue pesen ini adalah tonkotsu yokai sukemen. Ini seporsi harganya 108.000, lumayan pricey ya, tapi porsinya banyak nih. Ya, minyak agak tebel dan ada ini kayak kasunya marinated, dan ini ada ayam rebus kayaknya. Terus ini ada ham, ada bakso ikan kayaknya, ada sayurnya dan ada telur, dan ada bawangnya juga ya. Dan ini supnya yang kental, sukemen. Ini yang tonkotsu artinya pork broth ya. Kalau ini itu dimakannya coba polos dulu. Ini sih kayak mie alot ya, agak kenyal-kenyal gitu. Ininya cenderung lebih lembut daripada cuy ya, jadi nggak terlalu alot. Cuman berasa juga dikit doang. Dan ini ngasih sup sukemennya yang ini banyak guys. Masih panas kayaknya. Di sini ya. Kalau gue sih kayak mungkin gue pilih minyak lebih alot dikit ya. Coba sekarang kita kasih jeruknya. Di sini ada topping yang bisa ambil sendiri bebas ya. Di toppingnya itu ada garlic, kucai, daun bawang, ini ada ginger dan ada sayur asin. Karena garlicnya gue taruh dulu sama daun bawang. Kucainya marinated ya, kayak ada vinegarnya gitu. Kalau dia sayur asin jadi ingat yang kemarin momosan itu yang gue makan di Hawaii ya, yang Iron Chef, dia pakai sayurnya itu sayur asin. Kayaknya dipping sausnya agak renceran kalau gue bilang. Jadi mungkin kalau lebih kental lebih mantap ini. Tapi lumayan ya untuk ngurangin untuk ngobatin kangen
makan suplemen di Jepang. Karena kalau di Jakarta itu kalau ramen enak udah ada beberapa. Ikudo pun buka cabang di Jakarta, tapi kalau nyari suplemen ini susah ya. Lama-lama tapi gue bilang kita emang gue yang ngatur gitu. Iya kan gue juga nggak bisa ngelangi ya kalau ntar dia kayak dulu kayak kerjaan baru karena dia dari jam dia udah umur lagi nggak tahu maksudnya gue nggak pokoknya dia bisa menghalangi ya dia mau nyari yang mau aku ya kayak oke bakso ikan ya. Makannya kayak apa ya? Kayak bakso daging ya, bakso. Bukan bakso ikan. Ini cure meat. Ham. Nggak tahu nih ham sapi atau ham babi. Porsinya kelihatan banyak kali kalau kasih makan bet bentar habis ya. Nah, itu kayaknya enak sih guys, karena dia ada vinegarnya, jadi ada nambah asam sedikit. Sayurnya direbus biasa ya. Sayur asin ya standar lah, seperti sayur asin pada umumnya, nothing special. Ayam rebusnya. Nasinya kayak di burn dikit ya, jadi kayak abura di flame, jadi agak ada rasa smoky dikit. Rasa wangi cap. Kewa-kewa itu banyak apa ya dengan semua keedanannya dia tapi dia lobby-lobbynya emang kelihatan ya banyak amat guys, dan dia tuh apa ya bisa masuk kita ke bawah gitu loh, jadi dia kayak manis dan kalau tadi pada BDT kita coba lihat tamagonya. Cilani guys, pasti setengah matang. Masih lembek ya. Buat mereka
bercampur guys. Ini kutai sama yang ini biasanya ginger ini buat karet cleansing. Ini ada vinegar juga. Gue mau semuanya ikut lagi. Norinya. Nah, harum juga di Jogja. Gue juga bisa nambah orang. Kalau kita mau coba gue minta diajarin dulu. Oke, makasih. Oke, udah diajarin dikit. Jadi sekarang bisa gue kayaknya ditambahin pakai sublet lagi guys. Sekarang mau cobain pakai olive oil. Wow, diajarinnya pakai kakao subrot jadi makin banyak dan masih nggak terlalu lancar guys, masih agak kental. Nasi garis juga. aja ya kalau dia masih mau jalan kan nanti juga banyak opsi lain kalau mau bikin off ya kayaknya dia lebih kuat untuk event ya kalau gue lihat ya. Gue udah habis, gue beres-beres dulu dan nanti gue sambut lagi. Oke, gue udah selesai makan dan sekarang saatnya gue pulang. Jadi kesannya oke sih, tonkotsunya cukup untuk mengobati rasa kangen makan sukemen di Jepang. Walaupun mungkin kalau mie-nya sedikit lebih cuy ya, terlalu lembut kalau gue bilang. Dan kuah sukemennya kurang kental kalau gue bilang, kebanyakan ngasihnya, jadi kurang pekat. Mungkin kalau sedikit lebih pekat lebih mantep ya, karena waktu didip bisa nempel ke mie-nya lebih banyak. Sekarang udah jam 12 kurang 15 menit. Jadi jarak gua ke rumah ini mungkin sekitar 15 sampai 20 kilo lagi ya. Dan lumayan nih, udah mulai panas. Walaupun kayaknya cuaca mulai berawan dan agak mendung. Sekarang gua ngelewatin depannya kota Casablanca. Oke, jadi segitu dulu acara gue hari ini. Like jika kalian suka dan dislike kalau kalian gak suka. Jangan lupa share, subscribe, dan komen. Dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.